Dipersilakan. Oh iya. Mang Aceh. Masalah vaksin. Vaksin. Vaksin gimana? Karena itu kan nggak batal. Iya. Itu gimana? Iya. Ya. Divaksin ketika berpuasa. Bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Tapi pendapat yang diunggulkan adalah seperti ini. Tetong. Jadi hukum disuntik ketika berpuasa. Ya, dilihat dulu kalau suntikannya itu bisa menghilangkan rasa lapar dan haus, maka batal puasanya. Seperti diimpus. Diimpus kan suntikan yang bisa menghilangkan haus dan lapar, batal puasanya. Tapi kalau seandainya suntikannya itu untuk berobat, ya, bukan untuk menghilangkan haus dan lapar, maka itu tidak batal. Jadi Bapak Ibu kalau sakit di siang Ramadan, kemudian pergi ke dokter, disuntik sama dokter, tidak batal puasanya. Ini sama dengan divaksin, ya. Ketika siang hari Ramadan divaksin, maka tidak batal puasanya. Tapi saya ntar mau pilih yang batal aja. Ada sebagian ulama mengatakan disuntik, mau suntik yang bagaimanapun batal puasanya. Nanti kalau divaksin di Ramadan, Pak saya nggak mau divaksin. Kenapa? Karena batal puasa saya nanti. Ya sama alasan saya belum divaksin sudah. Ya udah maklum gitu ya. Itu kenalan lah. Yang penting kanyahuan geus diincar kabur gitu sore-sore. Ya gak apa-apa ya. Nah, jadi divaksin di siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Iya. Ini ilmu nahu. Ada Ramadan, ada Ramadhani. Ya. Nah, kita lihat dulu susunannya. Ini tergantung susunan kata. Kalau susunan katanya seperti yang biasa kita ucapkan, maka pakai Ramadhani. Ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa Ramadhani? Karena Ramadhani itu jadi mudhof. Selain dia jadi mudhof ilaih, tapi dia menjadi mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Hadhis sanati. Ya, hadhis sanati. Nah, itu hadhis sanati mudhof ilaih dari Ramadan. Ya, nawaitu semoga an adai fardi, ya, dari mulai adai fardi syahri. Wah, itu idhofah semua ya. Ramadan nihadihi sanati, pakai kasroh. Kata siapa? Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, syarah daripada Minhaj. Minhaj ini dikarang oleh Imam Nawawi, punya 1000 syarah. Wah, keren banget ya Imam Nawawi. Kitab Minhaj Imam Nawawi itu ada 2, ada Minhaj dalam hadis, ada Minhaj dalam fikih. Minhaj dalam fikih namanya Minhajut Thalibin. Itu punya 1000 syarah. Tapi ada 3 syarah yang terkenal. Pertama Tuhfatul Muhtaj, kedua Nihayatul Muhtaj, ketiga Mughnil Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj dikarang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Nihayatul Muhtaj dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, dan Mughnil Muhtaj dikarang oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Ya, masih banyak lagi syarah-syarah yang lainnya. Nah, di dalam syarah Minhaj Tuhfatul Muhtaj ini juga dinukil oleh muridnya Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in, ya. Karena memang Syekh Zainuddin murid daripada Syekh Ibnu Hajar. Nah, di sana dibahas hal tersebut. Yang cocok adalah Ramadhani hadhis sanati. Kecuali kalau nggak ada sanad hadis sanatinya, maka pakai Ramadhana. Kenapa? Karena jadi al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak menerima tadwir dan tidak menerima harokat kasroh. Ya, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Kalau nggak ada hadis hati pakai Ramadan. Nah, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Berarti niat apa? Niat yang 1 bulan penuh ya biasanya.
nawaitu shauma syahri ramadhana kulliha. Kullihi ya. Kullihi enak. Cocoknya sekuliha karena Ramadhana itu walaupun secara leksikalnya itu tidak muannas tapi dia muannas majazi ya. Maka kulliha. Nawaitu sauma ramadhana nawaitu sauma ramadhana Sauma syahri. Sauma syahri. Oh iya, nawaitu sauma syahri ramadhana kulliha. Ya, kulliha ramadhana kulliha lillahi ta'ala. Ya. Kenapa ramadhana? Ya tadi dia karena jadi mudhaf ilaih. Kalau jadi mudhaf ilaih maka tadi alis muladilah yang sorry kasro jadi fathah. Ya. Di dalam alfiah apa tuh? Ada yang ingat baitnya? Ya pokoknya begitulah ya. Kecuali kalau dia masuk alif lam dan diidhofatkan. Kenapa jadi Ramadhani? Karena diidhofatkan. Atau kalau masuk alif lam ya itu tidak jadi alis muladi lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi bagaimana Mas? Bagaimana Ramadhani kalau iya betul. Ya. Ada lagi yang lain? Boleh. Ibu-ibu mau nanya Bu ya? Iya, silakan. Ini Bu ya, untuk yang niat 1 bulan penuh kan pendapat Imam Maliki ya. Untuk menghindari lebih dari satu pendapat dalam satu ibadah dari baik tangga rusak, menghindari talfik itu gimana caranya? Misalnya kita niatnya pakai Imam Maliki gitu, tapi kan kita nggak tahu kegiatan ibadah puasa yang lainnya apa kita campur sama yang lain gitu untuk menghindari talfik itu atau merusak ibadahnya, gimana caranya? Iya, pertama talfik. Udah pada tahu belum talfik? Talfik itu kajian usul ya. Jadi mencampur aduk ibadah dari berbagai macam versi madhab. Jadi diambil yang enak-enaknya aja. Oh kata Syafi'i begini, ambil yang enaknya. Oh kata Maliki begini, ambil yang enaknya. Kata Hanafi begini, ambil yang enaknya. Itu talfik. Campur aduk pendapat imam madhab. Saya contohin dulu yang gampang seperti ini. Misalkan wudu, ya, wudunya cara Imam Syafi'i. Tapi pembatalan wudunya pakai Imam Hanafi atau Maliki, ya. Kalau wudu Imam Syafi'i kita hafal ya. Dan bedanya dengan wudu Imam Maliki, kalau Imam Maliki harus semuanya rambutnya. Kalau Hanafi 1/4. Kalau Syafi'i 1 lembar juga cukup. Ya, misalkan wudunya pakai Syafi'i, tapi pembatalan wudunya Maliki misalkan. Kalau Maliki itu menyentuh perempuan yang bukan mahram, ya dilihat dulu. Kalau pakai syahwat batal, tidak pakai syahwat tidak batal. Ya. Tapi kalau Hanafi mutlak, mau pakai syahwat tidak pakai syahwat enggak batal. Megang istri nih, mau pergi ke masjid dicium-cium semuanya, sampai basah itu mukanya. Ya. Nah, madhab Maliki itu tidak batal. Ya. Hanafi tidak batal walaupun pakai syahwat. Tapi masalahnya adalah ini orang mencampur aduk, ya, wudunya wudu Imam Syafi'i, ya, tapi pembatalannya pakai Hanafi. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, kenapa? Karena dia mencampur 2 pendapat ulama atau lebih dalam satu ibadah. Dalam Fathul Mu'in itu bahasanya qadiyah, fi qadiyatin wahidatin. Pada satu ibadah, itu yang tidak boleh, ya. Karena kan wudu dan pembatalannya itu kan masih satu paket ya. Masih satu paket. Kecuali kalau beda paket, boleh. Misalkan wudunya Syafi'i, sholatnya Hanafi atau yang lain, ya. Nah, itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena wudu itu satu qadiyah, satu ibadah, dan ibadah dan sholat itu satu ibadah, ya. Tidak jadi masalah kalau seperti itu, ya.
Nah, yang jadi masalah adalah tadi wudhu dan pembatalannya yang seharusnya satu paket itu tapi dicampur-campur. Itu namanya talfik. Udah kira-kira udah paham ya? Talfik ya. Yang saya jelasin itu versi Ibnu Ziyad ya, beda dengan versi Ibnu Hajar nanti. Ibnu Hajar agak susah, agak berat. Nah, ini versi yang ringan saja. Nah, bagaimana dengan dalam hal puasa kita takut terjatuh pada talfik? Pertama, agar tidak jatuh terhadap talfik, kita harus mengetahui secara betul aturan mazhab Syafi'i dalam berpuasa dan aturan mazhab Maliki dalam berpuasa. Ya, tentu ini hanya diketahui oleh guru-guru kita saja. Kemudian bagaimana kita yang tidak tahu? Yang tidak tahu ikuti guru saja. Ya, kalau guru kita misalkan nggak apa-apa, ikutin 2 niat. Ya, lalu bagaimana dengan puasanya? Oh, guru kita tahu bahwasanya puasa versi Syafi'i dan puasa versi Maliki itu sama, nggak ada bedanya. Ya, maka dikasihlah niat versi Maliki, tapi tidak diajarkan syarat-syarat secara mendetail. Kenapa? Karena puasanya, aturan puasa Syafi'i dan Maliki sama. Bedanya itu cuma tentang niat dan tentang membayar. Ini pun ilah-ilahnya, alasan-alasan tentang membayar fidyah. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada 2 cara. Ya, cara pertama kita harus benar-benar meneliti dan bisa membedakan. Tentu ini tugasnya para guru-guru kita. Tugas yang kedua paling ringan, kita cukup melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru kita. Yang disampaikan itu sudah sesuai. Wallahu a'lam bishawab. Wah, Anggi, masya Allah. Waduh, luar biasa perjuangannya Anggi. Masya Allah. Ya, begitu jawabannya kan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lainnya? Wah, 5 menit lagi tuh. Kang Anda siap-siap. Ya. Iya. Iya. Oh iya. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, Bang Sandi. Sampai dia selesai. Kalau selesai minum, baru kita ingatkan. Diperbolehkan seperti itu. Kita yang ingat gitu, biarkan dulu gitu sampai dia selesai. Oh iya, ini pertanyaannya seperti ini Bu. Ada orang lupa dia makan ya, sementara dia sedang berpuasa. Sedangkan kita tahu, dia sedang berpuasa. Apakah kita harus mengingatkannya seketika itu pula, atau nunggu kenyang dulu baru kasih tahu? Nah, itu benar kasih bonus. Nah dulu, saya ingat-ingat koidahnya. Pergantian ya. Ada yang bisa bantu ingetin? Biar minum dulu makan. Biar kenyang dulu kan. Jadi harus segera, mungkin bisa bahwa
antara kabulan apa Karena gini, dia itu ketika lupa mukallaf nggak? Enggak. Biasanya tidak. Takdir. Iya. Tapi orang ini takdir lain. Kayak misalkan orang tidur, tiba waktu sholat, wajib nggak dibangunin? Dilihat dulu kan waktu tidurnya kapan? Kalau waktu tidurnya habis waktu masuk waktu sholat, wajib dibangunin. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat, maka tidak wajib dibangunkan. Ya, wallah alam ya, nanti dicari lagi. Iya, dicari lagi. Tapi yang di ceramah itu ntar dulu ya, kenyang dulu ya. Siang. Besok gantian. Ini cemerlang. Enggak, itu tanda saya. Jadi gini, kenapa saya bingung? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Dari sisi kita itu kan ismi wal 'udwan ya. Cuma dari sisi dia rufi'al aqlam an ummati salasa. Ya, tidak dicatat 3 orang. Salah satunya adalah orang yang lupa sampai dia ingat. Bagaimana cara menggali dalilnya? 2 redaksi ini kontradiksi. Bangunan hukumnya bagaimana? Kita ikut dulu aja. Ya, nanti ya insyaallah. Ya, insyaallah. PR. PR ya. Ayo. Aku PR. Besok subuh. Gak bakal ada yang nyari itu saya yakin. Nanti di depan timur sebelah. Iya, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok selepas subuh akan kita lanjutkan 4 bab berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Nanti setelah saya tutup akan disambung oleh guru kita yaitu Al Ustadz Handa. Beliau ini dari Cibubur. Ya, beliau ini